I just like the sound of it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Utari dari SMA Negeri 12 Surabaya. Di sini mau mengadakan feedback meeting belajar smart di era new normal dengan metode virtuality text and more. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah jelas, Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, di sini kita belajar smart di era new normal dengan metode virtuality text and more, Bu ya. Di sini kita membahas babnya itu Filmora 9. Jadi kita menggunakan Filmora 9. Perkenalkan dulu sebelumnya, Ibu. Nama saya bisa kelihatan, Ibu? Share-nya bisa kelihatan, Ibu? Alhamdulillah. Nama saya Dia Utari, instansi di SMA Negeri 12 Surabaya. Saya guru biologi, nggih, Ibu. Nomor handphone saya 081 330 68 69 16. Email saya diautari.surabaya@gmail.com. Monggo kalau menghubungi saya tentang materi Filmora, boleh. Belajar smart di era new normal dengan virtuality Filmora 9. Yang pertama, mengenal Wondershare Filmora 9. Kemudian dasar-dasarnya di sini ada memilih tentang media library-nya. Kemudian menambahkan video, mengakses sampel color, menghapus video, memotong video, memisahkan video, memutar video, kemudian memotong video juga, menggabungkan video serta copy paste video. Mengatur kualitas klip video, mengubah kecepatan pemutaran video, membuat video berjalan mundur atau terbalik. Ya, Bapak Ibu. Di sini mengenal Wondershare Filmora 9. Filmora 9 itu nama lengkapnya Wondershare Filmora 9 yang dinamakan video editor, ya, Bu. Adalah sebuah aplikasi atau program yang dikeluarkan oleh Wondershare yang dirancang untuk memproses atau mengedit video. Proses pengeditan video dengan Filmora 9 ini relatif cukup mudah dan sederhana, tapi memiliki kualitas yang cukup powerful, Ibu. Kelebihan dan kelemahannya. Untuk kelebihan Filmora 9, itu pertama, aplikasinya ringan. 2, pengoperasiannya sangat mudah. 3, proses editingnya bisa lebih cepat. 4, banyak efek yang tersedia. Kelemahannya, tidak leluasa mengedit sesuai yang diinginkan, seperti mengedit menggunakan Adobe Premiere. Karena ukuran programnya kecil, jadi perlu mengunduh terlebih dahulu fitur efek yang diinginkan. Persyaratan sistem atau spek minimal Filmora itu spesifikasi yang cocok dan minimal untuk waktu Filmora itu adalah sistem operasinya Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10. Prosesornya Intel atau AMD prosesor 1 ya, Bu, atau di atasnya. RAM-nya minimal 512 M, RAM fisik. Lanjut, Bu. Tampilannya Filmora kalau kita setelah mengunduh jadilah seperti ini ya, Bapak Ibu. Create new movie-nya seperti ini.
Pilih untuk tampilannya, ukuran layarnya 16:9 yang screen-nya Bu ya, kemudian 4:3, kemudian 1:1, 9:16. Tampilannya akan seperti ini nggih, Bapak Ibu. Lanjut. Untuk memilih media di media library itu di Wondershare Filmora 9 pertama kali Ibu milih satu file media, klik pada tampilan thumbnailnya, kemudian memilih beberapa file media, tekan dan tahan CTRL-nya, lalu klik tombol media yang diinginkan. Yang ketiga, memilih urutan file media, klik tombolnya pertama dalam urutan, tekan dan tahan pakai shift, lalu klik tombolnya terakhir dalam urutan. Catatannya, dapat menemukan file media tertentu menggunakan kotak pencarian. Seperti ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya, yang kedua, menambahkan video dan media ke timeline garis waktu. Ada dua cara nggih Bapak Ibu. Di sini caranya pertama, klik pada timeline klik video atau media lain di media library, kemudian seret dan letakkan di timeline. Kedua, klik kanan pada timeline media yang diinginkan dan pilih salah satu pilihan seperti gambar penjelasan seperti ini nggih Bapak Ibu. Selanjutnya, insert. Kalau kita insertnya, tambahkan media yang dipilih ke dalam tag atau timeline. Setiap media yang sudah dimasukkan akan otomatis masuk ke dalam timeline. Kalau overwrite, tambahkan media yang dipilih dengan menumpuk media yang sudah ada dengan menggantikan media baru. Kalau append, tambahan ke akhir, yaitu menambahkan media yang dipilih ke bagian timeline paling akhir. To work-nya menambahkan media ke track baru tanpa ada media lain dalam satu track. Selanjutnya, yang ketiga, mengakses sampel colors atau sampel video. Di sini Filmora mencakup beberapa warna. Contohnya di sini seperti gambar ini ya Bu. Bu mau memilih warna apa? Itu ditekan sampel color atau sampel videonya. Selanjutnya, mengakses sampel color atau sampel video. Ibu tekan sampel videonya tadi, kemudian Ibu pilih yang Ibu sukai. Di countdown 1 atau countdown 2 atau countdown 3 atau countdown 4. Kemudian 5. Menghapus video atau klip dari timeline. Untuk menghapus satu klip atau media lain dari timeline, klik kanan pada media di timeline dan pilih delete. Atau pilih klipnya, tekan icon delete di toolbar. Atau juga tekan tombol delete pada keyboardnya. Untuk menghapus beberapa video yang lain, tekan dan tahan CTRL. Lalu pilih file target yang akan dihapus. Setelah selesai memilih, lepaskan CTRL dan hapus itu menggunakan ikon delete. Tombol delete pada keyboard Anda atau dengan mengklik kanan dan pilih delete. Triple delete menghapus media menggunakan cara di atas akan meninggalkan celah besar di timeline. Jika ingin menghapus media sekaligus menutup celah, maka menghapus gunakan triple delete. Klik kanan pada klip yang harus Anda hapus atau tahan CTRL dan pilih beberapa potong video. Lalu klik kanan dan kemudian pilih triple delete untuk menghapus klip itu dan minta media yang tersisa di track berpindah untuk mengisi ruang kosong.
Tampilannya seperti ini ya, Bu. Menghapus. Di sini Ibu pilih ripple delete-nya tadi. Kemudian yang keenam, memotong video. Jika perlu memotong video dari awal atau akhir klip video atau bagian media lainnya, arahkan mouse ke tepi kiri atau klik kanan dengan time sampai ikon trim tool muncul. Kemudian klik dan seret ujung klip ke depan atau ke belakang memotong bagian yang tidak diinginkan. Jika perlu memotong bagian tengah video klipnya, seret playhead ke titik awal bagian yang tidak diinginkan dan tekan ikon gunting untuk membagi klip. Kemudian seret playhead ke ujung bagian yang tidak diinginkan dan tekan gunting lagi. Sekarang bagian yang tidak diinginkan itu sendiri dapat dipilih, tekan ikon hapus untuk menghapusnya. Filmora 9 juga memiliki opsi bagi sobat untuk memotong cepat dari awal atau akhir klip. Di timeline letakkan playhead di bingkai yang dipotong. Di kanan pada klip, pilih trim start to playhead atau trim end to playhead tergantung yang Bapak Ibu inginkan menghapus apa yang ada di belakang playhead atau di depannya. Ketujuh, memisahkan video. Untuk membagi klip secara manual pada timeline, tempatkan playhead pada posisi di atas. Ingin membagi klip, klik kanan dan pilih split. Untuk membagi klip menggunakan fitur skin detection, klik kanan pada klip di panel media library dan pilih opsi skin detection di jendela tombol deteksi pemandangan mungkin memakan waktu beberapa saat. Setelah proses deteksi selesai, pilih adegan yang tidak diinginkan dan tekan delete untuk menghapusnya. Memutar video. Yang pertama, klik 2 kali klik di timeline. Yang kedua, pada video pop-up, pilih efek transform. Untuk memutar klip, seret menggeser, putar ke kanan dan masukkan nilai angka di bagian putar. Di bagian balik, klik ikon flip horizontal untuk membalikkan klip dari kiri ke kanan atau klik ikon flip vertikal untuk membalikkan klip. Tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu. Oke. Oh, nggih, Bu. Untuk memotong dan memutar video sebagai berikut, nggih, Bapak Ibu, klik kanan pada klip timeless, kemudian pilih crop, zoom panel, dari menu klik crop pangkas untuk membuka crop dan zoom panel. Agak percepat ya, Bu. Menggabungkan video ini menjadi satu klip. Caranya dengan timeline sesuai dengan urutan yang inginkan, ekspor pada satu video. Copy paste video. Langkah pertama, pilih satu lebih klip dalam urutan klik kanan, pilih copy di timeline. Lanjut, mengatur kualitas klip video. Klik 2 kali klik yang akan diatur pada timeline dan pilih menu color, akan muncul sebagai berikut. Mengatur kualitas videonya seperti itu ya Bu ya, bisa diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian mengubah kecepatan pemutaran video, custom speednya diklik ya Bapak Ibu, mau cepat mau lambat monggo diatur. Kemudian membuat video berjalan mundur atau terbalik itu di reverse speed nggih Bapak Ibu. Kemudian sekian saya ucapkan terima kasih. Monggo saya kembalikan kepada Bu Heni selaku moderator.
Gimana Bu? Enaknya? Nanti nggih Bu pertanyaannya. Ada yang ditanyakan? Siap, siap Ibu. Nggih, monggo Bu Rini nggih, Bu Rini nggih. Oh, Bu Priskila, nggih Bu Priskila. Terima kasih Bu Priskila. Langsung saya jawab nggih Ibu. Saya langsung menyambung menjawabnya nggih. Apakah aplikasi Wondershare Filmora 9 yang di laptop sama dengan yang ada di handphone Filmora Go? Saya sebentar nggih. Jawab, sistemnya hampir sama Ibu, cuma beda. Di sini dalam kecepatan di sini sudah saya sampaikan untuk kelemahan dan kelebihannya nggih Ibu. Kalau kelemahannya memang tidak luasa mengedit nggih Ibu. Sama Filmora Go juga belum belum mengeditnya itu belum maksimal. Gitu penjelasan saya. I just like the sound of it. Oke, belajar Bu. Kurang Bu Febria. Terima kasih. Suara saya jelas nggih? Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo. Nggih, monggo. Monggo Pak Amir.
Selamat datang Pak Anwar. Kita dilihat Pak Anwar. Jelas Bu. Saya rasa waktunya udah cukup Ibu. Sudah cukup waktunya Ibu. Oke, diakhiri. Diakhiri Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggih. Nggih. Siap-siap. Monggo, Biasa mawon. saya mulai nggih. 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 Nggih, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Waalaikumsalam. atas kedatangannya di acara pemanfaatan Excel untuk media pembelajaran berupa game. Saya perkenalkan di sini ada moderator Priscila dari SMA Negeri 1 Panceng nggih Bu nggih. Madio. Pilang kenceng Ibu. Panceng? Pilang kenceng Bu Dia. Oke, bilang kenceng ngapunten. Kemudian ada penyaji pertama tentang Excel game oleh Bu Dias dari SMK
SMKN 1 Singosari Malang. Menyajikan dua Bu Rini dari SMAS. Saya berikan kepada Bu Priscila sebagai moderator. Monggo. Oke, terima kasih kesempatannya diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Bu Dia sebagai host pada kesempatan malam hari ini. Oke, saya perkenalkan, nama saya Priscila Heri Kristanti dari SMN Pilang Kenceng Kabupaten Madiun. Malam hari ini kita akan memaparkan tentang Gobuk Jatim tugas yang kelima, yaitu diseminasi. Nanti ada dua penyaji. Yang pertama adalah Ibu Febri Asrolensia dari SMKN 1 Singosari Malang. Kemudian yang kedua yaitu Ibu Rini Silustiawati SPD MPD dari SMAS 451 Babat. Beliau akan memaparkan tentang pemanfaatan Excel untuk media pembelajaran berupa game. Monggo untuk sesi yang pertama saya persilakan untuk Bu Febrias untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Mungkin saya langsung share konten dulu. Selamat datang, Jadi Ibu Fasil, Bapak Fasil. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kali ini kita akan belajar membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan fungsi Excel, yaitu kita akan membuat picture dynamic. Nah, langsung saja ke, mohon maaf, saya belum mohon maaf, Bu Dia. Sebentar. Picture dynamic. Enggak apa-apa, Bu. Enggak usah, Bu. Belum rekam. Monggo Bu, lanjut. Kenapa keluar lagi, Bu? Loh, itu nggak tahu ini keluar sendiri ini. Saya masuk. X, tanda X-nya, Bu. X. Sudah masuk, Bu, Ibu. Join meeting, monggo. Nggih, sebentar Bu, saya ke ini ke join meeting ya Bu ya. Kita akan belajar membuat media pembelajaran dengan menggunakan Excel, yaitu picture dynamic. Oke, langsung saja ke tutorial saya. Gawe wifi tapi gak iso iki gawe. Apa aja aku. Siapa bahasa seperti ini? Ya, Pelajarin. Bu Rini, mohon maaf, suaranya masuk, Ibu. Nih, awas Bu Rini, suaranya di-unmute Bu Rini. tuh ya. Seperti ini. Nah, berikutnya saya akan mengisi nama alat. Ini saya beri contoh sedikit saja, tidak terlalu banyak. Antara lain saya akan menuliskan nama alatnya, antara lain Atanaslo, Layers, Bebek, Screw, Breaker, dan screw. Nah,
kemudian saya akan menengahkan seperti ini. Kita cari sesuai dengan yang kita butuhkan. Bapak Ibu, ini Bu Febria sedang menjelaskan picture dinamik. Silakan menyimak Bapak Ibu, selamat datang di acara kami. Kemudian kita lakukan juga dengan flyers. Kemudian kita kecilkan gambarnya supaya bisa masuk dalam sel. Kemudian ke Wordpad, caranya juga masih sama, insert picture, kemudian sebenarnya tidak susah, cuman lebih susah untuk insert saja ini yang memakan waktu lama. Kemudian kita ke screw, kita kecilkan lagi gambarnya. Nah, setelah itu kita buat ukuran gambar ini menjadi sama, mulai dari yang pencol hingga ke screw. Yaitu caranya di format picture ini kita klik size. Nah, kemudian kita hilangkan lock aspect ratio-nya, kemudian kita beri ukuran sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan ukuran tinggi 2,5 dan lebarnya 3. Setelah itu kita klik. Kita lakukan hal yang sama pada flyers. Klik size, kemudian hilangkan lock aspect-nya. Berikutnya ini sama 2,5 dan untuk lebar kita pakai 3 cm. Yang terakhir adalah screw. Jadi kita pencet size, hilangkan tanda centang pada lock aspect ratio, tingginya 2,5 dan lebarnya 3. Nah, setelah semuanya mempunyai ukuran yang sama, sekarang kita rapikan, yaitu dengan cara klik gambar yang pertama, kemudian kita blok semua gambar. Setelah itu kita ke line-nya, di sini ada, saya pilih yang center, nah, supaya saling terkait. Di sini saya pakai yang distribute. Di sini akan saya beri nama untuk sheet-nya. Ini saya kasih rename. Nah, sudah jadi untuk yang sheet 1. Berikutnya kita berpindah ke sheet 2. Di sini nanti kita akan beri nama pilihan
mengklik sesuatu dan nanti akan muncul gambar sesuai dengan kata yang kita klik. Nah, yang kita lakukan di sini, saya akan menggunakan 3 sel. Jadi saya atur terlebih dahulu ukurannya. Saya akan menggunakan tinggi sekitar 90, kemudian untuk lebarnya sekitar 35. Nah, seperti ini sudah cukup. Setelah itu nanti di sini akan saya ketikkan, buka dulu fontnya supaya terlihat jelas. Oke, ukuran 20 di sini. Pilih alat ini. Maaf. Mak, itu yang presentasi dimatikan salah satunya. Suaranya Kalau enggak dia echoing tadi. Dimatikan Itu salah Febria. satu. Kalau HP aja, kalau lepi aja. Ji, Bu. Saya pakai satu, masih menggema. Sudah enggak, Bu? Alhamdulillah. Ya, Dilanjut, Bu Febrias. sekarang saya akan mengambil nama-nama alat yang sudah saya buat. Caranya kita klik. Bentar, ini tertutup. Cek lagi, Bu. Suaranya, Bu. Suaranya, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Saya cuma pakai lepi saja. Aduh. Ayo, Bu. Waktunya kurang 5 menit lagi, Bu. Berakhir, Bu. Mangga ya. Bu Febrias, waktunya kurang 5 menit, ya. Bu Bris, ingatkan. Ya, masih 5 menit Bu Febrias. Monggo. Nanti tiba-tiba Lanjut dulu. mati, Bu. Kalau mati join seperti lagi ya. Pentingnya seperti tadi, nggak, Bu, nggak? Oke. Monggo Bu Febrias, 5 menit lagi. Nggak sampai mungkin ini 4 menitan, Bu. Ya, Ibu Budi ya. Nggih. Kita atur di sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita buat kaitan antara kolom D dengan Henso, yaitu ini kita kasih tanda sama dengan, kemudian kita, nah seperti ini. Akhirnya yang dari gambar tadi berubah menjadi kata. Nah, setelah itu sebelum kita ubah supaya bisa link antara dua sel ini, kita balik lagi ke master. Ini kita buat sama namanya dengan yang ada di kolom C. Jadi kalau saya klik ini, kolom ini, maka di sini akan berubah sesuai dengan yang C. Caranya kita blok dulu semuanya, kemudian kita masuk ke formula, kemudian create form selection, top row-nya dihilangkan, oke, kemudian kita klik, kita coba dulu. Nah, ini sudah sesuai. Kalau saya cek ini, maka keluar nama sesuai dengan yang ada di kolom samping. Berikutnya kita ke pilihan alat, kita ke sini, ini kita copy rumusnya sama dengan yang nggak bisa copy, kemudian masuk langsung ke
escape dulu, kemudian manager. Nah, kita klik dulu, ketikkan alat, setelah itu picture kita hapus, kemudian Ctrl V, oke. Nah, kemudian kita push. Lagi ke sini, kita tekan alat. Nah, ini akan 2 kali saja. Ayo Bu, waktu Bu, 2 menit Bu. Saya ulang lagi. Satu menit Bu Febrias. Ya Bu, nanti tiba-tiba mati loh Bu. Nah, oke, sudah jadi Ibu-ibu. Jadi kalau kita klik drop down-nya ke layers, maka yang keluar akan layers. Luar biasa. Kemudian kalau kita ke webpage, maka yang keluar adalah webpage. Maka berikutnya kita bisa menghilangkan garis-garisnya dan menghilangkan centang grid lines. Nah, berikutnya ini bisa kita hias dengan warna atau lain sebagainya. Jadi nanti jadinya nanti akan seperti ini. Mohon waktunya sebentar saja supaya tahu hasil akhirnya. Bu Febria nanti tiba-tiba mati loh Bu. Oke. Ayo Bu, waktunya sudah mendekati. Nah, contohnya akan seperti ini. Kalau kita klik seperti ini, nah akan keluar banyak dan seterusnya. Itu dari saya. Demikian presentasi dari saya. Semoga ini akan membawa manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bu Febrias yang telah memaparkan tentang picture dinamik. Ibu-ibu, Bu Yuswati, Assalamualaikum. Salam Wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Maaf ya Bu ya, baru masuk karena sinyalnya tadi muter terus. Oke. Untuk kali ini saya mau membawa materi tentang game dari MS Excel Ibu-ibu. Jadi Bu Rini ini saya bantu share nih. Oh iya, alhamdulillah ya. Terima kasih Bu Dia. Oke, monggo Bu, dilanjut. Oke. Untuk temuan ini, saya mau memanfaatkan Excel untuk media berupa game. Jadi nanti kita membuka Microsoft Excel. Caranya untuk yang berikutnya, Bu. Bentar. Sudah tampil nggih Bu nggih? Sampun, monggo Bu, lanjut. Mungkin sinyalnya Bu Rini nih. Untuk halaman, oh ini. Oke. Langkah pertama,
Sebentar, Bu. Sudah Bu, sudah muncul langkah pertama. Enggak begini. Sebentar. Bu, ini langkah pertama ini tulisannya kecil-kecil, jadi saya minta bantuan ini di laptop satunya. Bentar ya, Bu. Maaf. Ye. Langkah pertama kita nanti ngetik, langsung ke itu kita buka Excel gitu bisa ya Bu? Kenapa Bu? Kalau kita langsung ngetik gitu bisa ya Bu ya? Enggak, lanjut aja Bu. Halo, Halo, monggo Bu. maaf. Jadi langkah pertama yaitu kita kita nanti membuat ketikan di tiap-tiap sel. Jadi kita nanti membuat ketikan dulu di tiap-tiap sel. Misalnya untuk sel yang pertama itu nanti kita tulis soalnya. Lalu sel yang kedua jawabannya. Di sebelahnya soal nanti kita tulis tanda cek ini untuk mengetahui kebenaran dari jawaban siswa kalau kita nanti memberikan ke siswa. Jadi misalnya kalau di bidang ekonomi misalnya saya mau membuat tulisan tentang rumus dari persamaan dasar akuntansi, yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi untuk mengetiknya itu tanpa spasi ya Ibu-ibu ya. Nggak boleh ada spasi karena nanti tidak nampak jawabannya. Jadi kita mengetik dulu dari mulai dari huruf A sampai dengan selesai. Setelah itu nanti kita bagian kanan sendiri kita beri tanda cek. Lalu yang berikutnya kita tulis jawaban. Misalnya untuk soal yang seperti tadi, itu jawabannya adalah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, di situ nanti setelah semuanya kita blok, ini coba ke slide yang ketiga, Bu. Slide yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Ini kalau ini yang saya screenshot ini adalah soal tentang bahasa Indonesia urut-urutan yang benar. Nanti seperti ini. Terus setelah kita buat ceknya, baru kita membuat rumusnya, Bu ya. Jadi rumusnya nanti kita langsung ke tanda fx, nanti kita klik sama dengan, lalu nanti muncul yang berikutnya, yaitu coba slide yang keempat, Bu. Slide yang keempat. Nah ini nanti if sama dengan, nanti akan muncul di sini local test, value, dan false. Untuk mengetik yang ada di lokal ini kita sesuaikan dengan soalnya letaknya di sel berapa, apakah di A9 sampai dengan D9, berarti kita mengetiknya A9 dan tanda dan ya, terus A9, B9, C9, D9. Nah setelah kita menulis semua selnya, baru kita beri tanda sama dengan, lalu buka klik sama dengan, lalu ketik. Nah seperti ini, ketik tanda ketik. Misalnya saya bangun pagi sekali, seperti ini. Jangan
Ya, untuk mengetiknya ini tidak boleh dengan menggunakan spasi ya Ibu-ibu ya. Tidak boleh, nanti tidak ketahuan jawaban kita benar atau salah atau justru salah nanti. Ya, setelah itu terakhirnya kita beri tanda petik lagi. Nah ini, terus sebelah sini nanti ada muncul ceknya itu akan jawabannya true, berarti benar. Karena ini jawaban kita. Saya bangun pagi sekali. Ini true, jawabannya benar. Lalu yang false, ini bisa digunakan huruf wingding. Kalau pakai huruf wingding, berarti harus mengetik chair. Terus kita buka tutup kurung dengan angka 252. Tapi ini saya tulis tanda petik jawaban Anda berhasil. Nah, itu kalau nanti murid-murid itu bisa menjawab seperti yang diinginkan oleh pembuat soal, maka dia akan ada tulisan Y berhasil seperti itu. Jadi jawaban anak itu berhasil. Tapi kalau dia misalnya menjawabnya bangun saya pagi sekali. Nah, seperti itu tadi saya buat rumusnya langsung saya tulis tanda petik 2 kali. Berarti tidak ada jawaban. Kalau tidak ada jawaban dicek, berarti itu jawaban anak itu salah. Seperti itu. Jadi mudah sekali caranya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Kita mengetik dulu di tiap sel. Sel pertama untuk huruf A ini kita tulis soal. Lalu sel yang kedua jawabannya. Ini bisa dikasih warna biar menarik untuk belajar anak-anak, murid-murid kita. Yang warna-warna yang disukai murid-murid itu biasanya warna bold ya Bu ya. Jadi suka warna yang merah, biru dan sebagainya seperti itu. Terus nanti di sini boleh ditulis tulisan cek untuk mengecek. Kalau tidak ditulis cek, nanti ada tulisan seperti ini, seperti tadi. Kalau benar Y, jawabannya benar, seperti itu. Terus berikutnya setelah kita ketik seperti ini, baru kursor kita taruh di huruf FX ini, nanti kita beri tanda sama dengan, nanti akan muncul if. Nah di sini ya nanti akan muncul if. Setelah itu nanti kita tulis di lokalnya tadi. Di lokalnya tadi ketik saja, misalnya sekali di sel B berapa? Di sini misalnya B10, tulis B10, C10. Jangan lupa memberi tanda sampai dengan di 10. Setelah itu sama dengan, lalu petik, ditulis saya bangun pagi sekali. Seperti itu. Jadi mudah sekali cara penerapannya. Kalau sudah selesai semuanya, jangan lupa ya ibu-ibu, kita hapus jawaban kita biar nanti anak-anak bisa mengisinya. Jadi dari sini, dari game Excel ini, bisa membuat anak-anak itu gemar untuk bermain sambil belajar. Jadi itu saja pemaparan dari saya tentang game Excel yang berguna untuk pembelajaran anak-anak. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari Bu Rini tentang pemanfaatan Excel untuk media pembelajaran. Ini pertanyaan dari Pak Amir, Bu Rini. Apakah bisa menaruh layer atau tampilan di luar Excel seperti Word atau PowerPoint? Karena kalau dengan PowerPoint itu lebih menarik. Monggo Bu Rini. Untuk pemaparan saya ini sementara saya buat PowerPoint dulu karena waktunya terbatas. Terus sebenarnya ini saya juga pengen ngetik melalui Excel. Karena saya juga pengen bermain-main. Tapi nanti penyaji kedua nanti waktunya habis. Mohon maaf ya Bapak. Jadi sementara kita pakai PowerPoint dulu. Pamit, siapa dari Bu Rini sementara memakai PowerPoint dulu, belum memakai Excel karena waktu yang menyita.
materi selanjutnya, your learning media will be more fun with Prezi. Oleh Bu Priscila dan Bu Heni. Saya melihat Bu Heninya belum masuk, Ibu. Belum muncul, Bu? Belum. Ingatkan, nggih. Pak Amirnya juga belum masuk, Ibu. Oke, sudah bisa mulai. Belum, Ibu. Nyaji keduanya belum, Ibu. Bu Priscila. Bu Priscila, Ya, siap, Bu. judulnya apa, Bu? Sudah. Judulnya apa? Judulnya tentang Prezi, Bu. Cara membuat presentasi di Prezi dalam pembelajaran. Belum, Bu. Jangan di-share dulu, Bu. Oke. Stop dulu, saya dulu, Bu. Ye. Nunggu siapa ini? Bu Heninya belum datang, Bu. Bu Heni sama Bu Pak Amir, Bu. Ye. WA dulu, Bu. Bu Heni mungkin anaknya rewel, Bu Heni. Nah, Nje. Kalau Pak Amirnya lagi rapat, Ibu. Lagi di sekolahan beliaunya. Nje. Bu Rini sebagai moderator, Bu Febria sebagai moderator, nggih. Nggih. Selamat datang Bapak Ibu, Wabarakatuh. MP Bahasa Inggris Probolinggo dan MP Biologi Madio. Learning media will be more fun. It's easy. Dan moderatornya Bu Febria Rolinsia dari SMK 1 Singosari Malang. Kemudian penyaji 1 ada Bu Priscila nanti. Kemudian penyaji 2 ada Bu Heni. Mohon maaf Bu Heninya belum join. Jadi kita mulai dahulu dengan penyaji 1. Saya kembalikan ke Bu Febria Rolinsia. Silakan Ibu. Baik, Bu Dia, terima kasih. Sekarang sebelum penyaji 1 menyajikan materinya, ini sekali lagi saya perkenalkan penyajinya bernama Ibu Priscila Heru Kristanti SS, berasal dari SMA Pilang Kenceng, Madio, dan Bu Priscila ini mengajar biologi. Oke, Bu Priscila, silakan dengan presentasinya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta Gubuk Jatim. Malam hari ini saya akan memaparkan tentang cara membuat presentasi di Prezi. Sebelumnya saya pribadi juga belum tahu apakah itu Prezi, Bapak Ibu, karena saya juga baru mengerti dan tahu tentang Prezi itu juga waktu di Gubuk ini. Pada dasarnya Prezi itu merupakan sebuah perangkat lunak untuk presentasi berbasis internet, Bapak Ibu. Prezi ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengeksplor, untuk mengasah berbagai ide, kemudian bisa kita buat di dalam bentuk suatu PPT. Prezi ini menjadi suatu hal yang baru dan terlebihnya keistimewaannya dia lebih unggul karena menggunakan namanya in-zooming. Apakah itu in-zooming? In-zooming itu merupakan pengguna Prezi mampu untuk memperbesar bahkan memperkecil tampilan media presentasi yang dibutuhkan. Jadi Prezi bisa diatur apakah diperbesar ataukah diperkecil. Ini saya berikan cara membuat presentasi di Prezi dalam media pembelajaran dalam bentuk PPT. Yang pertama, langkah pertama Bapak Ibu, kita akan membuka akun web Prezi di www.prezi.com. Terus kemudian
Kita langsung tulisan started Bapak Ibu. Nah, kalau ini sudah kelihatan Bu Dia, sama kelihatan ini. Oke, sampun. Nggih, karena saya sinkronkan dengan online Bu. Jadi nggih pun, nggih. Nggak apa-apa, kalau- Jadi saya ulangi lagi. Kalau belum tampil saya beritahu nggih. Oh, J. Oke. Langkah pertama buka akun Webrezi dulu Bapak Ibu di www.webrezi.com. Itu nanti akan muncul tulisan get started. Itu di Bapak Ibu. Kita masuk di linknya Brezi seperti itu. Oke, kemudian langkah yang kedua yaitu sign up atau kita mendaftar melalui form yang sudah disediakan, ya, dengan cara memasukkan atau langsung klik tombol get started yang ada di pojok kanan yang diberi tanda panah merah, itu nanti bisa masuk. Oke, kemudian langkah yang selanjutnya di situ ada public tour, ada basic, ada Edu Plus, ada Edu Teams, di mana mereka ada yang free, ada yang berbayar. Nah, kita sudah masuk ke dalam basic tadi, itu akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Login, kita masuk. Nah, login, kita masuk. Ini sudah ada email saya. Email saya, priscilla_kristanti_gmail.com. Kemudian bawahnya ada password. Kemudian di login, Bapak Ibu. Atau langsung lewat login with Google. Ya, seperti itu. Saya ulangi lagi. Masuk login email. Jadi dari Bapak Ibu, emailnya apa dimasukkan, diketik di kolom email. Kemudian klik password. Oke, saya ulangi lagi, Bu. Terlalu cepat. Nggih, pelan-pelan Oke, Ibu. ini saya ulangi lagi, Bu. J. Kita membuka login, nanti kalau sudah dari basic, itu muncul login Bapak Ibu, itu untuk masuk di dalam Brezi. Memasukkannya dengan email yang dari Bapak Ibu tadi dimasukkan dalam kolom email ini. Kemudian di situ ada passwordnya. Passwordnya Bapak Ibu dimasukkan, kemudian akan diklik login. Namun untuk mempermudah memakai login with Google yang ada di bawah kolom itu Bapak Ibu. Ditunggu sebentar. Nah, itu kemudian akan muncul nama saya, Priscilla Kristanti. Kemudian akan proses di save. Kita tunggu dulu Bapak Ibu. Nanti akan muncul. Ya, ini masih loading. Menunggu jaringan dulu. Nah, ini akan muncul akun saya di pojok kanan. Ada nama saya Priscilla Kristanti, ya, karena email tadi kan priscilla_kristanti_gmail.com. Jadi yang muncul nanti nama Bapak Ibu jika emailnya Bapak Ibu semua. Oke, kemudian di situ ada tampilan fitur-fitur Bapak Ibu. Itu ada Hai Priscilla, ready to create. Jadi Bapak Ibu nanti memilih to create. Nah, di tampilan ini kita dapat memilih create form template untuk memilih tampilan yang ingin dibuat, edit sesuai dengan selera kita. Jadi di klik create itu kita memilih tampilan apa, kemudian kita mengisi materi apa, kita bisa ubah sesuai keinginan kita. Nah, di bawah itu ini saya tampilkan contoh-contoh fitur Brezi yang sudah saya kerjakan. Ini ditutup dulu. Pelan-pelan nggih Bu Priscilla. Jangan cepat-cepat nggih. J. Ini merupakan contoh fitur-fitur dari Brezi Bapak Ibu. Ini model-model
misalkan Bapak Ibu ingin memilih, di sini mengolah, memilih, kemudian kita mengedit bagaimana bentuk yang disesuaikan. Nih Bapak Ibu ada banyak sekali contoh. Ini sudah ada di Oke, kemudian di sini ada tampilan. Masih putus-putus Ibu. Balik, baik, saya lanjutkan lagi. Saya mulai lagi. Saya ulangi lagi, Bu. Oke. Sebentar, Ibu, masih nunggu jaringannya. Yes, ini tampilan-tampilan tadi, Ibu, yang ada di Prezi. Ibu bisa memilih dari salah satu tampilan tersebut untuk membuat PPT bagi peserta didik ataupun siswa. Oke, itu Bapak Ibu, jadi nanti tinggal memilih salah satu tampilan-tampilan tersebut sesuai dengan keinginan kita dan disesuaikan dengan materi yang akan kita buat. Oke, biar lebih banyak variasi nanti ibu-ibu, Bapak Ibu peserta bisa melihat seperti ini. Nah, contoh topik 1. Nah, topik itu untuk PPT-nya, kalau subtopik itu materi yang ada di dalamnya, Bapak Ibu. Seterusnya, untuk topik kedua, untuk subtopik kedua, topik 3, dan subtopik 3, dan seterusnya. Setelah itu, ditulis di sini presentasi, titelnya apa, judul presentasinya apa. Karena saya mapelnya biologi, ya saya tulis biologi. Biologi PPT-nya, materinya adalah fungi. Jadi di dalamnya itu menerangkan tentang fungi atau jamur. Jangan lupa klik anyone on the web. Ini untuk menyimpan. Oke, kemudian saya tulis nice choice. Oke, masih loading, masih menunggu Ibu, masih muter. Selamat datang penyaji kedua Ibu Heni. Ini contoh PPT yang dibuat Bapak Ibu. Contoh mawon. Ini topik 1, ada topik 2, ada topik 3, dan topik 4. Di dalam topik ini ada subtopik 1, subtopik 2, dan seterusnya. Masih menunggu lagi Bu, sebentar. Itu PPT dari saya tentang Prezi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada Bu Febrian. Sekian dan terima kasih. Monggo Bu Febrias. Ya, terima kasih Bu Priscilla. Bu Priscilla, materinya sangat menarik dan semoga bisa menginspirasi kita. Silakan.
Suaranya Bu Febria putus-putus. Saya bertanya dengar nggak Bu? Oke, dengar agak keras dikit, Bu. Oke. Ini begini Bu, cara menyimpan file yang kita buat di Prezi itu bagaimana ya? Saya sedikit agak bingung. Mohon maaf Ibu, bisa diulangi kembali, suaranya juga kecil sekali. Cara menyimpan file yang kita buat dari Prezi itu bagaimana ya? Oke, Bu Priscila, ini Ibu Puspita. Bagaimana cara menyimpan file di apa ini tadi? Prezi. Prezi. Monggo dijawab dulu. Sebentar Bu. Sebentar Bu, saya bukakan terlebih dahulu. Apakah sudah tampil Bu? Ampun Bu, bisa lanjut. Tampil Bu, monggo. Nah, ini contohnya di situ ada tampilan fitur-fitur rumah belajar. Bentar Bu, masih loading. Saya memilih salah satu fitur Ibu. Ini gambarnya, sebentar. Ini sudah muncul Ibu? Sudah. Sudah. Ini sebagai contoh Ibu. Ini sudah saya kerjakan. Kemudian di situ ada presentasi file. Saya tulis biologi. Kemudian jangan lupa kalau sudah membuat judulnya, diklik anyone on the tab Bapak Ibu. Terus kemudian continue. Itu langkah pertama Bapak Ibu. Kalau kita mau nge-save, kita harus tampilannya harus seperti ini dulu Bapak Ibu. Kita tunggu sampai semua topik itu terbuka. Nah, ini sudah membuka satu. Nah, ini misalkan saya kasih judul biologi. Saya klik. Nah, itu sudah masuk topik 1. Kalau kita mau nge-share, diklik share. Kemudian klik view link. Nah, di situ sudah ada tulisannya Bapak Ibu. Back to link biologi. Kita tunggu dulu. Mohon maaf, waktunya Bu Priscila. Ya Bu Dia, sebentar Bu Dia. Kalau sudah kita kopikan Ibu linknya Prezi tadi. Oh ya Ibu, Prezi itu otomatis Ibu, jadi tidak disimpan pun dia sudah tersimpan sendiri. Namun kalau kita mau membagikan harus memakai link. Ngoten Bu Febrians.
Oke, begitu Ibu. Bagaimana, sudah jelas? Mudah-mudahan sudah jelas. Dikarenakan waktu yang sangat terbatas, maka untuk penyaji untuk materi pertama berakhir. Dan kita lanjutkan lagi dengan penyaji materi yang kedua, yaitu Ibu Heni Indrianti SS dari SMK Bantaran Probolinggo. Ibu Heni mengajar bahasa Inggris. Oke, Ibu Heni dipersilahkan untuk menyajikan materinya. Monggo Ibu Heni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menyajikan game acak kata menggunakan aplikasi menggunakan Microsoft Excel. Oke, saya buka dulu. Bentar. Minimal 10, maksimal 5. Kalau setengah-tengah. Sudah terlihat Ibu? Sudah, Bu. Oke. Oke. Ibu join dulu pakai handphone, laptopnya di restart. Mungkin nggak usah direkam. Jadi aku kena suaranya tadi. Caranya masih masuk, Bu Priscila. Oke, kita tunggu penyaji kedua sedang mencoba untuk share konten. Harap bersabar Bapak Ibu. Mungkin ada gangguan sinyal. Ini adalah yang terakhir, penyaji materi yang terakhir. Bu Heni akan menampilkan kata yang diacak. Ini suatu permainan yang menggunakan Excel, cukup menarik dan bisa diterapkan untuk semua mapel. Halo. Pak Amir monggo di-enter, Pak Amir. Halo. Monggo, Apa, Bu? monggo Pak Amir. Dibantu Bu Eni, Pak Amir. Kenapa, Bu? Ada masalah apa? Bu Eni kesulitan menampilkan videonya tadi itu, Pak. Iya. Bentar, Bu ini mau nerangin tentang ini, Bu. Excel nggih, Bu nggih? Rezi. Excel yang acak kata Pak, cuman ini tadi Bu Heni itu sudah buat videonya, tinggal share aja. Mungkin seharusnya pakai yang share ya, mungkin seperti itu. Berarti ada masalah di. Cuman tadi sudah dicoba mau share konten, tapi belum berhasil. Jadi masih nyoba restart dulu. Mudah-mudahan ini bisa. Bu ini sampun masuk kayaknya, Bu. Ini langsung join Bu ini. Selamat datang, Bu Eni. Ampunkan kepada peserta yang lain karena ada gangguan masalah. Semoga tetap sabar menunggu. Bu. Mohon maaf, gangguan. Videonya nyalakan dulu, Bu. Ini sudah terdengar suara saya mungkin. Sudah, Bu. Saya akan menampilkan game acak, kata acak ya, Microsoft Excel. Oke, saya mau share dulu langkah-langkahnya.
Kita langsung tekan Excel saja. Kita tulis perintahnya, membuat kalimat acak. Sudah kata-kata loh ini kalimat yang benar. Ini bahasa Inggris jadi saya pakai bahasa Inggris. Arrange this word to sentence. jawabannya karena tempat siswa untuk menjawab. Bisa dijawab, dia pasti. Jika benar, dia pasti akan keluar pada
kalau nomornya sampai 5, Bapak Ibu bisa membuat seperti Langka tadi. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Monggo Bu Saya kembalikan Febria. kepada moderator. Oke, demikian tadi video dari Ibu Heni, tapi mungkin gambarnya kurang jelas. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan. Bu, mohon maaf waktunya 3 menit lagi, Bu. Oke, Sudah selesai. ada sisa waktu 3 menit. Monggo yang mau bertanya, mumpung masih ada waktu, akan segera dijawab oleh Ibu Heni. Amir, monggo. Monggo Pak Amir, Bu Rini, Pak Zainuri. Kalau mau tanya, monggo silahkan. Nggih, Bu, ngirit tanglet. Monggo. Monggo Pak. Monggo, Nggih. Pak Amir. Ngenten Bu, kalau seandainya kita menggunakan Excel sebagai media pembelajaran dalam pembuatan game, apakah bisa kalau seandainya tampilannya itu melalui PowerPoint, tetapi mesinnya ataupun yang rumus-rumusnya itu ada di Excel, jadi dihubungkan antara Excel dan PowerPoint. Kayak sejenis mail merge ngonten Bu kalau di Word. Apa itu kayak menghubung. Apa namanya nggih? Terhubung. Menghubungkan. Nah, modelnya kayak gitu Bu. Jadi kalau kita menampilkan kayak di PowerPoint, jadi kayak game ngonten. Jadi tebak gambar nonton di PowerPoint, tetapi mesinnya itu dari Excel. Jadi kalau kita mengklik ini, otomatis ini. Bisa nggak Bu Eni? Itu ya. Bu Heni, monggo silakan dijawab. Apa pertanyaannya nggak bisa dipahami Bu? Ngapunten. Sepertinya kalau untuk Excel itu ditampilkan ini sepengetahuan saya karena saya belum mahir ya Bapak ya. Di PowerPoint itu sepertinya hanya gambar, kalau bagi yang punya dasar itu hanya gambarnya saja yang bisa diletakkan di PowerPoint-nya. Kalau untuk di Excel-nya saya rasa saya belum tahu, mungkin karena saya belum bisa mungkin. Kalau dari yang expert mungkin bisa Pak. Iya Bu. Ngapunten. Sama-sama belajar saya masih. Bisa, aku lemangkan tanglet. Bagus Bapak, itu untuk ilmu juga. Nanti saya akan berusaha untuk belajar itu juga. Ini pertanyaan dari Bu Rini, Bu. Iya, monggo. Monggo Bu Rini. Di chat Bu Febria, monggo dipisahin di chat Bu Oke. Febria. Bu Febria. Bentar saya baca. Dari Bu Rini, diterapkan di HP bisa nggih Bu film moranya? Apakah bisa dipakai di HP begitu ya Bu Rini pertanyaannya? Kayaknya iya Bu. Nggih, Bu, nggih. Monggo Oke. Bu Eni. Kalau di HP bisa Bu. Oke, bisa. Saya tambahin ya, kalau di HP itu pakai Filmorago, Ibu. Oh, ngonten. Nggih. Berarti nanti saya harus download Filmorago gitu ya, Bu ya? Nggih, leres. Oke, terima kasih Bu jawabannya. Nggih, Bu, waktunya Bu, monggo 1 menit akan berakhir. Bu Febrias. Nggih, monggo Bu Heni. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Bu, tanya Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sinten nggih Pak Zainuri ta, Bu? Bentar Pak. Ya dari Pak Zainuri. Ini membuatnya itu membuka Filmora dulu, baru Excel apa Excel dulu? Itu aja Bu. Oh, membuatnya. Ya Pak, Ya. membuatnya itu kita buka Excel dulu. Sebelum kita beroperasi. Terus merekamnya kita pakai Filmora. Oh gitu. Ya, terima kasih.
Nggih, diakhiri Ibu Heni monggo. Oke, sekian dari saya, kesempatan saya. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.